Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Ferdinand Sirsa, NIM 2020 31048, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Tribuana Tumarabi Malang. Saya berasal dari NTT, Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Sambirampas. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas UAS Koperasi. Oke, langsung saja ke materinya. Pertanyaan nomor 1, jenis koperasi yang saya ketahui di daerah saya yaitu koperasi simpan pinjam. Manfaat apa saja yang kalian dan masyarakat rasakan dengan adanya kehadiran koperasi ini? Ada 5 manfaat di sini. Yang pertama, sebagai tempat penyimpan modal. Yang kedua, dengan adanya koperasi masyarakat dapat memberikan pinjaman atau tambahan modal. Yang ketiga, dapat memberikan pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, dapat mendapatkan penghasilan bagi anggotanya. Yang kelima, dapat menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Nomor 3, bagaimana cara mereka mengembangkan koperasinya? Mungkin langsung saja, sebagai lembaga ekonomi sekaligus sebagai lembaga sosial, koperasi dapat tumbuh dan berkembang dengan cara menanamkan modal, meningkatkan suku bunga, dan menata tata kelola koperasi dengan baik. Nomor 4, bagaimana mereka melakukan kerjasama dengan pihak selain koperasi? Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar koperasi. Tentu saja kerjasama ini harus didasarkan prinsip usaha yang saling menguntungkan. Kerjasama antara koperasi dengan bukan koperasi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membentuk badan baru yang berbadan hukum. Biasanya kerjasama ini banyak dilakukan oleh koperasi-koperasi sekunder, khususnya tingkat induk seperti IKPN dan beberapa induk koperasi lain yang dengan mitra usahanya masing-masing membentuk bank dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pada anggota-anggotanya dalam memberikan kredit maupun membantu menunjang kebutuhan hidup anggota-anggotanya. Yang kedua, tanpa membentuk badan baru yang berbadan hukum, biasanya kerjasama itu dalam bentuk kemitraan usaha. Kemitraan antara koperasi dengan perusahaan-perusahaan besar lebih merupakan tanggung jawab sosial dalam rangka membantu dan membina koperasi. Pada umumnya, kerjasama antara koperasi dengan bukan koperasi dilakukan dengan membentuk badan baru yang berbadan hukum. Kerjasama ini umumnya dilakukan oleh koperasi-koperasi sekunder, khususnya disingkat induknya seperti induk koperasi pegawai negeri, dan beberapa induk koperasi lainnya dengan mitra usahanya mendirikan bank. Yang kelima, siapa saja pihak yang kerjasama dengan koperasi tersebut dan apa bentuk kerjasamanya. Kerjasamanya yaitu kegiatan dalam koperasi dapat dilakukan oleh orang-orang koperasi itu sendiri, orang yang menanam modal dalam koperasi, orang yang meminjam modal dalam koperasi, orang yang memberikan modal. Berikut beberapa kegiatan koperasi secara umum. Yang pertama di sini, menampung simpan para anggota. Simpanan anggota koperasi ada 3 jenis, yaitu simpanan wajib, pokok, dan sukarela. Yang kedua, menyalurkan kredit atau pinjaman kepada anggota. Anggota koperasi dapat meminjam uang dari koperasi untuk modal usaha atau mengembangkan usaha yang dimiliki. Berkat pinjaman tersebut, anggota koperasi akan terhindar dari rentenir. Yang ketiga, menyediakan barang-barang kebutuhan pokok anggota koperasi, juga menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Barang yang dijual koperasi kualitasnya bagus dan harganya lebih murah dibandingkan di kota. Yang keempat, memberi dan memasarkan barang produksi para anggota. Membeli barang produksi dari para anggota berarti koperasi telah membantu perekonomian anggotanya dalam tetap berjalan. Dan yang kelima, memberi layanan jasa kepada para anggota. Selain melakukan kegiatan distribusi berupa barang, ada pula koperasi yang menjalankan usaha di bidang pelayanan jasa, berbengkelan, kesehatan, dan instansi listrik. Nomor 6, bagaimana mereka menghitung SHU?
Menghitung laba yang dapat masing-masing anggota tidaklah mudah, apalagi di koperasi simpan pinjam. Rumusnya terbilang rumit karena harus melalui 4 kali penghitungan. Berikut ini rumusnya. SHUA sama dengan JUA tambah JMA. Keterangannya, SHUA sama dengan sisa usaha anggota, JUA jasa usaha anggota, JMA jasa modal anggota. Untuk menghitung SHUA, kamu harus mengetahui dulu berapa angka jasa usaha anggota dan jasa modal anggota. Untuk mengetahuinya ada rumusnya lagi, tapi SHU koperasi itu dibagi ke dalam beberapa pos, tidak cuma untuk anggota saja, tapi juga untuk cadangan koperasi, jasa anggota, jasa modal, dan jasa lainnya. Persenan pembagian jasa itu dibentuk berdasarkan hasil rundingan para anggotanya. Biasanya untuk cadangan koperasi 40%, jasa modal anggota 25%, jasa modal 20%, dan lainnya 15%. Yang pertama di sini rumus untuk mengetahui jasa modal anggota atau JMA. JMA sama dengan simpanan anggota bagi total simpanan koperasi kali persentase jasa modal kali SHU. Yang kedua, rumus untuk mengetahui jasa usaha anggota atau disebut dengan JUA. Di dalam koperasi simpan pinjam, jasa usaha anggota terdiri dari 2, yaitu penjualan dan jasa pinjaman. Jasa penjualan diberikan atas kontribusinya melakukan pemberian di koperasi. Jasa penjualan diberikan atas kontribusinya, sementara jasa pinjaman didapatkan atas aktivitasnya melakukan pinjaman. Tapi biasanya yang dihitung adalah jasa penjualan, yang rumusnya JUA sama dengan penjualan anggota bagi total penjualan anggota koperasi kali persentase jasa modal anggota kali SHU. Nomor 7. Apa saja yang mereka lakukan dalam penyiapan laporan akhir tahun dalam koperasinya? Ada beberapa cara yang mereka lakukan dalam penyiapan laporan koperasi. Yang pertama di sini laporan keuangan, yang kedua analisis laporan arus kas, dan yang ketiga rapat anggota. Yang 8. Bagaimana proses pembuatan laporan akhir tahun? Membuat laporan akhir tahun menjadi hal yang wajib bagi setiap perusahaan. Di akhir tahun, segala urusan perusahaan harus diselesaikan secara tuntas. Apalagi jika telah mengadakan acara besar-besaran yang umumnya dilakukan saat akhir tahun menjelang tahun baru. Setiap perusahaan yang memproduksi barang biasanya akan mengadakan promosi akhir tahun untuk menghasilkan stok barang yang dimiliki. Yang pertama di sini, berdasarkan disiplin dan kerja pada waktu. Untuk membuat laporan yang lengkap, memerlukan dokumen bukti transaksi sebagai informasi dasarnya. Setelah dokumen transaksi terkumpul, maka bisa membuat jurnal dan bukti besar dari informasi yang ada di dokumen. Yang kedua, kumpulkan semua informasi yang dibutuhkan. Dalam membuat laporan pasti membutuhkan data informasi yang lengkap dan relevan. Jadi pastikan kita membutuhkan data informasi, memerlukan kepastian, dan semua data informasi yang dibutuhkan. Nomor 3, membuat laporan keuangan yang mudah dipahami. Dengan laporan yang mudah dipahami, tidak akan keimbangan atau tidak perlu membacanya berulang-ulang untuk dapat dimengerti. Oke, mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.